Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghafirudz dzunubi wa khati'ati. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadil ummati ila a'lal maqamati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi jahadu fi sabilillah panalu a'lad darajat. Amma ba'du. Maka oleh karena ilmu yang berkenaan dengan memperbaiki akhlak dan budi pekerti adalah satu-satunya ilmu yang fardu ain dipelajari untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat yang sudah akhir balik. Kita akan memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, yaitu yang kita bicarakan adalah maksiat zahir, yaitu larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan dengan anggota yang zahir seperti tangan, kaki, mata, telinga atau kuping, mulut, parut, dan lubang kemaluan. Inilah 7 macam anggota yang dapat melakukan maksiat. Sedang anggota yang 7 ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih mahal harganya. Tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak ada orang yang menjualnya. Dan juga semuanya itu adalah amanah yang dipertaruhkan Tuhan kepada kita. Jika kita pergunakan kepada mengerjakan larangan, maka adalah dia sejahat-jahat perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu peliharalah dia dengan pekerjaan peliharalah dia daripada mengerjakan yang dilarang. Gunakanlah kepada yang disuruh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena anggota itu adalah sebagai rakyat yang dikuasai dan diperintah oleh hati yang menjadi raja pada seluruh tubuh. Tentunya hati itu penuh bertanggung jawab dari segala hal ehwal rakyatnya pada hari kiamat. Ini tidak dapat dimungkiri. Segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota yang dikuasainya itu, malahan anggota itu pula yang berbicara di hadapan makhluk sekaliannya sebagai menjadi saksi dan mengaku atas perbuatan yang telah dikerjakannya di dalam dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun." Surah An-Nur, yang artinya pada hari kiamat menjadi saksi atas perbuatan mereka, ialah lidah, tangan, dan kaki mereka. Yang pertama, memelihara tangan dan kaki. Tadi telah disebutkan bahwa anggota 7 itu adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada kita memeliharanya, dan nikmat yang diberikannya untuk dipergunakan kepada pekerjaan yang diridainya. Maka peliharalah akan dia daripada pekerjaan yang haram, seperti memukul orang, mengambil harta orang dengan tidak izin syarak atau agama, menyakiti makhluk Allah yang tidak dibolehkan dalam agama, menyakiti atau berjalan kepada pekerjaan yang dilarang.
tetapi hendaklah mempergunakannya itu kepada kebaikan, seperti menolong orang berusaha yang halal untuk perbekalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menunaikan kewajiban memberi belanja kepada anak dan istrinya, dan lain-lain kewajiban baik terhadap Tuhan atau yang berkenaan dengan makhluk. Perhatikanlah bahwa kaki dan tangan itu adalah alat yang paling utama di dalam melaksanakan segala pekerjaan. Kalau tidak punya tangan, tentulah tak dapat kita bekerja apa-apa, dan tidak dapat diganti dengan anggota yang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh tangan. Tidak dapat memegang, tidak dapat mengambil, dan sebagainya. Dan tidak kurang pula pentingnya dua kaki. Kalau tidak ada kaki, tentu tidak dapat bekerja untuk menunaikan segala hajat dan keperluan. Tidak mudah bekerja dan sebagainya. Dengan adanya nikmat yang sebesar itu, bersyukurlah kita kepada yang memberinya. Gunakanlah kepada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara mata. Mata itu adalah pemberian Tuhan yang besar dan paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada mata, tentu tak dapat memandang segala keindahan alam yang telah dijadikan Tuhan itu. Tidak dapat kita menilai tidak dapat kita menilai harganya, berapa banyak mudaratnya jika tidak melihat, dan banyak pula pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat berguna, serta mempergunakannya kepada barang yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat pada agama. Seperti melihat kejadian langit dan bumi dan apa yang terkandung di sekelilingnya, karena menambah keimanan kepada Allah yang menjadikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Surah Al-Ghasyiyah, yang artinya tidaklah mereka melihat unta bagaimana ia dijadikan, dan melihat langit bagaimana ia ditinggikan, dan melihat gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan melihat bumi bagaimana dihamparkan. Pikirkanlah yang demikian itu hendaknya. Nikmat mata itu, dan jika digunakan kepada melihat barang yang dilarang pada agama, seperti melihat perempuan atau kemaluan orang atau gambar-gambar cantik yang mendatangkan syahwat, maka adalah ia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim, yang artinya, dami jika kamu berterima kasih atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah lagi untukmu, dan jika kamu kufur, sungguhnya siksaku sangat pedih atau sangat keras. Yang keempat, memelihara kuping atau telinga. Ini tidak kurang pentingnya dalam agama daripada mata. Karena jika hilang pendengaran, tentu tak dapat lagi belajar ilmu pengetahuan atau menerima nasihat-nasihat agama yang berguna dalam agama.
tak dapat bermasyarah, tak dapat menerima pendapat orang lain, maka hendaklah kita bersyukur adanya nikmat pendengaran yang telah diberikan kepada kita dengan menggunakannya kepada barang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah pendengaran itu kepada belajar ilmu pengetahuan yang fardhu ain, petunjuk yang baik-baik, mendengari orang membaca Al-Quran, nasihat-nasihat agama, dan sebagainya. Janganlah kita hendaknya menggunakan kepada barang yang dilarang di dalam agama, seperti mendengari orang-orang mengupat, mencela, berdusta, atau yang tidak bermanfaat pada agama, supaya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu membawa keselamatan dan keberuntungan bagi kehidupan kita dalam dunia dan akhirat nanti. Yang kelima, memelihara lidah. Telah dijadikan Allah bagi kita lidah atau mulut yang sangat berguna. Dengan lidah atau mulut dapat kita berbicara, maka wajiblah atas kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah risalah Mubadi Ilmu Fikih jilid kedua. Nah, memelihara farid. Yang ketujuh, memelihara farid, yaitu menjauhi daripada perbuatan zina. Karena zina itu termasuk maksiat yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan berdosa besar. Lihatlah di dalam pelajaran fikih jilid ketiga tentang hukuman orang yang berzina. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Surah Al-Asrar. Artinya, janganlah kamu mendekati pekerjaan zina, karena dia satu pekerjaan yang keji dan sejahat-jahat maksiat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak dapat tiap-tiap orang menjauhi perbuatan zina itu kecuali dengan memelihara mata daripada memandang kepada yang diharamkan dan menjauhi bergaul dengan perempuan yang bukan muhrim, dan memelihara hati pada memikirkan perbuatan yang keji itu, dan memelihara perut dan memeliharakan barang yang haram atau subhat, karena yang 4 macam inilah sebab-sebab yang menggerakkan nafsu kepada perbuatan zina. Kesimpulan bagian kedua setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir, tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Yang berdosa besar ialah tiap-tiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan qisas atau pembalasan di dalam dunia ini, seperti membunuh, berzina, mencuri, minuman keras, atau barang yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbuatnya. Demikianlah ada 7 macam atau 7 perkara yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua kaum muslimin dan muslimat bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.